Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak podcast kali ini. Ya, bintang tamunya sudah nyengir-nyengir aja. Kembali lagi di Explore Biologi Podcast. Pada episode kali ini kita akhirnya bintang tamunya tidak jantan lagi. Alhamdulillah ya, ada betinanya di sini. Betina pertama. Ada Kakak Tresna, ya. Assalamualaikum. Halo Kakak Bapak Tresna. Dani. Waalaikumsalam. Ini kalau Pak Guru kan di sekolah panggilnya Bapak. Kalau Iya. aku di sekolah nggak boleh panggil Ibu, panggilnya Kakak. Oh Kakak Tresna. Kakak. Iya. Hai, halo adik. Biasa gitu kalau di sekolah gitu. Kakak dan adik. Iya, penyebutan di homeschooling itu nggak Bapak Ibu dan tapi kakak sama adik. Gitu. Wow. Jadi setua Awet apapun muda kamu terus, ya? akan tampak muda. Oh, betul sekali gitu. Sementara Manggilnya saya kakak. semuda apapun tetap terlihat tua. Waduh. Dipanggilnya Bapak. Salah satu benefit dari ngajar di homeschooling. Oh iya, ngomong-ngomong tentang homeschooling. Ya. Kak Tresna, berarti sekarang sibuk apa Kak Tresna nih? Aku sekarang pengajar di homeschooling Kaseto Bekasi sebagai wali kelas juga di jenjang SMP. Kalau untuk ngajarnya itu ngajar biologi, fisika. Ini karena kan masih terbatas ya SDM, jadi aku ngajar biologi, fisika untuk SMA. Ngajar SMP-nya itu matematika dan IPA, SD-nya itu ngajar IPA sama TIK. TIK? Ya nggak jauh-jauh dari fakultas lah. Iya. Nih saya sudah mulai terpikirkan nih. Terus pertama nih, tadi kan katanya Kak Tres itu wali kelas. Nah itu maksudnya apakah kondisinya sama? Karena kan ya, Kak Tres kan dulu sekolahnya umum ya, bukan homeschooling gitu kan. Berarti sudah ada perbandingan lah, udah ada perbandingan gitu. Gimana sekolah umum sama homeschooling? Saya dari peran yang Kak Tres sekarang deh. Bedanya apa tuh kalau dibandingkan sama sekolah umum misalnya? Oke, perbandingannya jelas. Yang pertama, untuk anak homeschooling masuk nggak setiap hari. Kalau di HSKS Bekasi, ini kita bilangnya HSKS ya, karena kalau homeschooling Kaseto panjang banget rasanya. HSKS itu anak sekolah untuk yang program komunitas itu masuk cuma 3 kali dalam seminggu. Dan durasi belajarnya itu hanya 3 jam dalam 1 hari. 3 jam, berarti kalau masuknya jam 8, jam 11 pulang leha-leha? Iya. Wow. Dan kita itu masuknya jam 9 sampai jam 12. Ada istirahat setengah jam dan. Jadi kalau untuk adik-adik SD SMP itu masuknya pagi jam 9 sampai jam 12. Kalau untuk SMA itu siang jam 1 sampai jam 4. Gitu. 1 sampai jam 4. Jadi jam 7 sampai jam 12-nya ngapain? Silahkan, terserah di rumah. Gitu. Kalau Dani di sekolah dari jam berapa, Dan? Aduh, jangan disinggung atuh. Saya sebagai guru juga jam 7 sampai ketemu jam 7 lagi bisa ini. Luar biasa. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih perbedaan mendasar dari homeschooling? Apalagi homeschooling kan maksudnya pendidikan informal ya. Pendidikan informal dan formal yang jelas adalah waktu. Fleksibilitas waktu itu sangat berbeda gitu. Kalau ditanya perbedaan dasarnya apa ya? Fleksibilitas waktu. Tapi kalau untuk kurikulum sendiri, nah ini Dan yang menarik juga. Gue pribadi kan, ini pakainya gue lu apa saya aku nih? Senyamannya aja. Yang penting kan ya? Isi kontennya, bukan cara ngomongnya. Nah, jadi yang unik gini Dan. Jadi kalau gue putar sedikit ke belakang, kan jalur pendidikan di Indonesia ada 3, ada formal, non formal, informal. Ya, ingat Undang-Undang nomor berapa Dan? Nomor 20 tahun 2003. Aku salah ya? Pinter sekali. Betul. Sistem pendidikan nasional. Itu ditanyain deh. Iya betul. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 ya. Jadi jalur pendidikan itu ada 3 di Indonesia, formal, non formal, informal. Dan setelah gue masuk ke homeschooling, kan ini udah hampir bulan ke-10 ya. Gue tuh masuk awal Maret kalau nggak salah. Masuk awal Maret, ini bulan ke-10, gue baru ingat, oh iya gue pernah loh ngerasain ngajar di 3
jalur pendidikan ini, baik formal, ya kan dulu PPL kita pasti ngajar dong. Terus sempat ngabdi juga di salah satu madrasah aliyah di Jakarta. Kemudian non formal udah dari awal kuliah gue masuk di bimbel, sistemnya ikut gitu kan. Dan sekarang melengkapi jadi kayak paripurnanya nih gue masuk di informal. Bahasanya. Nah, yang unik, iya kayak gue langsung kayak wow, di 3 jalur ini gue pernah ada semua ya gitu. Dan itu juga yang dibilang sama HRD gue tuh waktu wawancara. Jadi kakak punya pengalaman di formal sama non formal ya? Oh iya ya, sekarang melengkapi di informal kak. Oh iya juga ya gitu. Gue iya ya. Nah, menariknya kalau di homeschooling Kaseto itu kan kemarin juga gue buka Q&A kan di Instagram. Kurikulumnya gimana sih? Kurikulum homeschooling itu sebenarnya mirip dan sama sekolah formal. Jadi bisa dibilang homeschooling itu adalah pendidikan formal yang diselenggarakan secara informal. Gitu. Kebayang nggak? Ya, kebayang. Oke. Jadi kalau misalkan di sekolah kurikulum 2013 masih pakai yang revisi. Oh, udah revisi ya? Revisi. Oke. Kalau di homeschooling itu biasanya memang agak satu di belakang gitu. Jadi kalau kurikulum yang dipakai itu di homeschooling sekarang kurikulum 2013, KI-D-nya sama dan sama dengan maksudnya sama. Kalau KIKD-nya sama, berarti kan tujuan pembelajarannya juga sama. Sama. Tapi dengan waktu beban belajar yang berbeda, dengan waktu belajar yang lebih sedikit. Iya. Nah, mulai nggak kebayang nih, dan nih jadi mulai bias ya kan homeschooling tuh sebenarnya jadi maunya apa gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang beban belajar sama nggak? Sama gitu. Dengan kita punya KI, KD yang sama, silabus pun mirip gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang anak-anak homeschooling itu ketinggalan nggak sih dari anak-anak sekolah formal? Jawabannya adalah enggak, karena kita tetap punya beban pendidikan formal, beban kurikulumnya sama gitu, mirip, let's say mirip lah ya, nggak sama banget. Tapi dalam mewujudkan itu di realnya atau di dunia nyata, nah itu yang jadi seni di homeschooling. Sejauh mana kita bisa mengaitkan materi tersebut dengan apa yang ditemui anak-anak sehari-hari, itu yang jadi tantangan di homeschooling. Misal di SD itu gue ajar sistem pencernaan. Nah, SD? Kan ya SD, sistem pencernaan tuh kelas 5. Ada. Nah, yang diajarin kan itu ada organ pencernaan sama bahan makanan. Ya, kalau dulu kita taunya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kan gizi seimbang. Nah, gimana caranya gue masukin materi itu nggak cuma di dalam kelas, tapi juga ya untuk organ ya harus dong dijelasin karena kan berkaitan dengan enzim segala macam gitu. Nah, ketika masuk ke materi gizi seimbang, gue minta mereka susun menu dalam seminggu dan itu harus dilaporkan masaknya. Itu jadi nilai buat mereka. Gitu. Jadi apa yang tidak dimiliki oleh pendidikan formal tapi dimiliki homeschooling adalah fleksibilitas. 1 dari segi waktu, 2 dari segi pembelajaran. Tutor itu bebas loh untuk mengelaborasikan ilmu ke dalam konteks apa sih yang dihadapi sama anak-anak sehari-hari gitu, dan mereka aku lebih bisa mengingat dengan ini. Bahkan kemarin ketika ekosistem belajar dari 3 jam itu pertemuan, gue cuma belajar 1,5 jam, bahkan nggak nyampe, kayak cuma sejam. Sisanya mereka gue suruh bikin tugas YouTube. Amati ekosistem di sekitar kamu, kaitkan dengan modul, jawab pertanyaan di modul, itu jadi nilai. Gitu. Nanti mereka presentasi di depan kakak-kakak tutor yang lain. Gitu. Presentasinya di depan para tutor, bukan teman sekelas. Ada kan kalau sekarang lagi pandemi, ya kan? Jadi ya nge-zoom gitu. Ada teman-temannya juga. Kalau sekelas itu kan homeschooling paling banyak 10 ya. Satu kelas tuh 10 anak. Tapi sekarang sih kalau di Bekasi masih sekelas paling 2-3 orang gitu. Jadi ada ya di sini kakak lagi di kantor nih, ada kak ini gitu. Yuk presentasi yuk, siapa yang mau duluan gitu. Aku rebutan kayak gitu sih, biasalah.
Menarik. Berarti dan ini sampai kaget gitu dan ya karena kurikulumnya sama. Ya mungkin juga guru-guru yang lain kan ngerasain ya, apalagi kondisi pandemi kayak gini gitu loh. Kan apalagi dengan sekolah-sekolah yang mungkin menengah gitu loh, bukan sekolah-sekolah yang unggulan yang setiap saat bisa nge-zoom, setiap saat bisa bertatap muka kayak gini kan. Kita kadang-kadang mau nge-zoom kayak gini terus buat ngejar materi, ada banyak murid yang teriak, saya nggak ada kuota Pak, gini. Katanya bikin video nggak ditonton juga, ya itu namanya manusia, itulah kesahnya. Iya. Nah tapi tadi nih saya penasaran nih Kak, jadi kan tadi dibilang ya homeschooling itu 2-3 anak dan maksimal 10 anak per kelas. Nah kan ini gue coba mengupas secara dikit deh homeschooling kan berarti artinya sekolah di rumah, ya nggak sih? Nah kalau yang sekarang Kak Tres ini misalnya kondisi normal, ini kalau kita kondisi normal berarti Kak Tres ke rumah murid atau muridnya yang ke kondisi normal tuh maksudnya nggak pandemi ya? Iya, nggak pandemi. Oh oke. Jadi gini, apakah homeschooling itu memindahkan sekolah di rumah? Jadi kalau secara bahasa homeschooling artinya sekolah di rumah, ya kan? Tapi konsep sebenar-benarnya dari homeschooling adalah melibatkan lingkungan rumah. Ya, ini include keluarga, kemudian keluarga primer, keluarga sekunder, keluarga inti, keluarga ya besar lah gitu. Lebih banyak dalam proses perkembangan pendidikan anak. Jadi kalau misalkan anak-anak sekolah formal kan tanggung jawab pendidikannya ada di guru, bener nggak? Yeah. Kayak anak itu dimasukin sekolah untuk dididik, ya udah dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 3, nih guru nih yang didik, ya kan? Nanti bagaimana hasilnya ya feedbacknya nanti dari guru ke orang tua. Nah kalau di homeschooling yang terjadi adalah melibatkan lingkungan anak-anak peserta didik, adik-adik homeschoolers ini untuk terlibat dalam ya proses belajar mereka gitu. Kenapa justru keluarga yang banyak dilibatkan? Karena salah satu ciri khas dari pendidikan informal adalah porsi terbesar yang dimiliki untuk mengembangkan pendidikan anak justru pada keluarga dan lingkungan belajar. Nah, homeschooling itu memfasilitasi dan gimana orang tua, anak, serta lingkungan belajar, lingkungan pendukung. Di sini ada keluarga besar, ada tutor, ada lembaga ya yang menaungi homeschooling itu untuk mensukseskan hak pendidikan anak gitu. Jadi kenapa homeschooling ini ada? Yang jelas satu, karena untuk ujian kesetaraan anak itu harus terdaftar dan dalam lembaga. Jadi kayak dia itu harus dinaungi di satu lembaga supaya dia bisa ikut ujian kesetaraan. Gitu kan. Kalau anak kelas 12 deh, let's say 12 SMA, ketika dia mau UN dia harus ngumpulin rapot dari kelas 10 sampai 12 semester 1, ya kan? Nah, di homeschooling juga seperti itu dan jadi supaya lebih teratur secara administrasi, anak ini punya data di Dapodik. Kita juga masuk loh di Dapodik, tutor-tutornya juga masuk di Dapodik. Jadi tidak gelap ya kita ya, sudah terang alhamdulillah seperti kamar saya belakang. Tidak imigran lagi, tidak imigran gelap. Nah, itu masuklah ke dalam lembaga. Lalu apakah aku datang ke rumah atau seperti orang privat? Enggak. Kalau gini, di homeschooling Kaseto atau di HSKS itu kita punya 2 program utama dan ini gue jadi kayak soft selling ya. Jadi ya, gak apa-apa, siapa tahu ada yang berminat lah nonton ini gitu kan ya. Atau gue langsung diangkat jadi brand ambassador sama ini ya perusahaan ya. Halo kakak-kakak, siapapun yang menonton ini bisa kali jadi brand ambassador. Ya Allah, kalah gue sama Prilly, kan Prilly alumni HSKS. Emang iya? Nah, iya, Prilly Latukonsina, Natasha Wilona, terus Dul, anaknya Ahmad Dhani itu, tapi di HSKS pusat. Nah, kalau di HSKS itu secara garis besar kita punya 2 program dan ada program distance learning atau belajar mandiri sama program komunitas. Nah, kalau yang ada kegiatan belajar 3 kali seminggu datang ke sekolah itu namanya program komunitas. Gitu. Satu kelas tadi maksimal 10 anak. Jadi kayak bimbel lah. Kalau misalkan di yang familiar sama kita-kita tuh kayak bimbel.
harinya beda-beda, Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Jumat, tergantung tingkatan yang anak itu masukin gitu. Kalau gue kan wali kelas SMP itu, jadi karena anaknya belum banyak ya, masih berkembang. Kita baru setahun pertama, alhamdulillah anaknya udah ada 50-an. Jadi wali kelas itu masih perjenjang, wali kelas SMA, wali kelas SMP, wali kelas SD. SD ada 2 wali kelasnya, kelas kecil sama kelas besar. Gue wali kelas SMP. Itu hari belajarnya adalah Selasa, Kamis, Jumat. Gitu. Jadi kalau nggak pandemi, mereka ke sekolah datang. Ada jam masuk, ada jam istirahat, ada jam pulang. Gitu. Sama ada ya, PR nggak? Ada. Sama. Tapi tadi dari segi fleksibilitas waktu kita yang berbeda. Gitu. Itu yang tadi yang 3 jam dong lo Dan ngajar 3 jam loh, 3 jam loh, wow. Saya 3 jam itu baru pendahuluan di sekolah. 3 jam pendahuluan di sekolah, materi intinya berapa lama itu? Nah itu, materi intinya kan kerjaan yang lain, bukan ngajar. Oh gitu. Nah kalau yang distance learning ini beda lagi Dan. Jadi ada apa ya, satu program yang mungkin kalau lu pernah lihat anak homeschooling yang istilahnya kok nggak pernah ke sekolah tapi dia tahu-tahu ikut ujian. Nah itu program belajar mandiri atau kalau di HSKS dibilangnya distance learning. Jadi ketika mendaftar anak ini kan kita assessment dulu ya, cocoknya di komunitas apa di DL gitu. Ketika kita masukin dia dan orang tuanya sepakat untuk di DL, proses belajarnya gini, dari sekolah dikasih modul, silabus, sama tugas yang harus dipenuhi per modulnya. Nah, nanti si anak itu belajarnya ya bisa dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, gitu. Dan ini kebanyakan kalau yang artis-artis, atlet, kemudian apa ya? Ini kalau murid gue pribadi ada yang pianis internasional Dan. Siapa? Mungkin saya tahu. Dia masih ini sih, masih kayak masih di sekolah musiknya, tapi udah sering ikut open apa sih namanya kalau ini resital ya tingkat internasional. Itu baru masuk nanti tahun depan nih, tahun ajaran depan. Namanya Zoe gitu. Jadi dia sekarang kelas 6. Yang dulu sempat ini kan bukan, atau Zoe-nya beda ya? Main piano kan tadi katanya. Beda ya? Iya, Yang jazz main itu piano. Bukan? Kenapa? Kayaknya ada pianis Indonesia yang masih kecil itu deh, atau kayaknya mungkin saya beda orang. Zoe. Ya, dia dipanggilnya Zoe. Mungkin kalau kita membicarakan Zoe yang sama, who knows ya. Dia sekarang kelas 6. Nanti ketika SMP mau fokus di karirnya sebagai pianis dan memilih program distance learning Dan sudah daftar anaknya. Ibunya sih yang daftar, anaknya mah tinggal terima jadi ya. Ibunya udah daftar. Dan ketika aku tanya, ibu kenapa kok memilih distance learning? Iya kak, saya tahu anak ini maunya apa. Anak ini mau jadi pianis, tapi saya dan papanya berharap akademiknya tetap dituntaskan juga. Makanya saya pilih distance learning. Oh iya, masuk akal. Karena kan kalau untuk pianis itu kan latihan udah ya makan waktu sekolah formal ya, bisa bukan nggak mungkin gitu. Makanya ambilnya DL gitu. Cuma tinggal ngerjain tugas, belajar sesuai modul yang dikasih, lalu nanti ikut ujian akhir, ujian modul gitu. Itu kan berarti benar-benar melibatkan gimana orang tuanya, gimana lingkungan dia untuk mendukung dia belajar gitu. Anak SD ada juga yang atlet bulu tangkis Dan. Atlet bulu tangkis masih SD. Pasti kalau main sama saya kalah. Bisa jadi ya. Dia ikut PB tuh dari kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 3 gitu. Dan sekarang masuk di HSKS kelas 4. Gitu. Dan merasa cocok, merasa ini yang paling enak buat ritme saya latihan, buat ritme saya sekolah gitu. Menarik. Boleh lah kapan-kapan Bapak sparring sama anak saya. Rumahnya Aduh di jangan Buaran, dong. Aduh jangan dong. Saya buat lawan teman-teman aja suka malu sendiri gitu loh. Pukul nggak kena. Jangan dong. Nah tadi menarik tuh. Murid-muridnya kan ada beberapa yang pianis, atlet, berarti kan emang anak-anak yang mungkin mereka udah punya bakat atau minat sendiri yang mungkin tidak secara akademis, tapi karena mereka atau orang tuanya sadar ini kewajiban tetap harus jalanin gitu kan ya.
Betul. Tapi ada nggak misalnya kasus anak-anak yang nggak usah sebut namanya lah, juga kan kalau yang ini kan, ada nggak kasus misalnya anak yang dia sebenarnya kondisinya nggak kayak tadi, nggak harus ikut homeschooling, tapi karena mungkin dia tidak nyaman dengan sekolah formal, akhirnya dia memilih homeschooling. Ada nggak, Kak? Banyak banget, Dan. Jadi alhamdulillahnya kalau di HSKS Bekasi secara akademis anak-anaknya tidak bermasalah. Jadi kan masih ada pandangan anak-anak homeschooling itu anak-anaknya nggak sanggup di sekolahan biasa gitu. Jadi nilainya di bawah rata-rata atau bermasalah dengan nilai lah intinya, itu pasti akan di homeschooling gitu. Nah, sayangnya nggak semua seperti itu. Bahkan kalau boleh jujur, gue punya satu murid, ini murid kedua gue sih sebenarnya. Ini murid kedua yang gue temuin, yang gue ajar di homeschooling. Sekarang di kelas 12. Itu pinternya luar biasa, Dan. Asli. Jawab soal fisika dari 20 soal, gue salah 3, dia salah 1. Oh, berarti kebalik dong nanti. Tukar peran dong berarti. Oh iya. Jadi, Din, ayo kita belajar, Din. Kakak mau belajar. Pinter banget, Dan. Asli. Kalau untuk nilai nggak usah diragukan lagi deh. Gitu. Bahkan kadang ketika belajar pun, namanya Dinda, kakak tahu kamu bisa jadi lebih jago matematikanya daripada kakak. Tapi ayo kita belajar sama-sama gitu. Kalau kakak ada salah, kamu jangan takut ngoreksi kakak. Dan itu kejadian beberapa kali. Kayak gue salah ngitung. Kan gue fisika itu lemah banget di hitungannya ya. This is why I got my biology degree, not math degree. Ya. Saya itu hampir 80% anak biologi seperti itu ya. Ya kan, terus di sesi terakhir tuh evaluasi, kok jawaban kita beda ya? Kakak maaf, ini kakak salah hitung. Oh iya, jadi bener-bener kayak gitu dan belajarnya. Terus pokoknya kalau murid-murid gue secara akademis jarang sih yang ada bermasalah gitu. Jadi gini, anak itu memilih homeschooling biasanya 2. Memang satu kebutuhan akademis, ya kan, karena dia mungkin tidak secepat teman-temannya di sekolah untuk menyerap pelajaran, jadi dia butuh suasana yang lebih tenang atau fokus yang tidak terbagi. Karena kan kalau di sekolah biasa sekelas berapa sih gitu kan, sedikitnya sekolah swasta tuh paling nggak 20-25 anak sekelas gitu. Minimal. Apalagi kalau negeri. Aduh, jangan ditanya. Negeri, 40. Bapak tahu sendiri kan, 40 kelas yang depan fokus. Serius? 40. Gara-gara kemarin yang sempat ramai kuota zonasi, ingat ya? Jakarta. Iya. Awalnya kan 36. Gue kaget loh ini. Awalnya kan 36. Terus kan karena pada protes, akhirnya ditambahin satu jalur baru. Itu nambah 4 anak per kelas. 40 anak. Wow. Seperti sangat itu. Iya, terima kasih. Jadi ada anak yang kayak gitu, dan jadi ketika gurunya ngajar rame, dia tidur, dia ngobrol, dia apa ya istilahnya ya? Ya pokoknya nggak fokus dia belajar, tapi dia bisa sebenarnya. Jadi dia butuh fokus guru yang tidak terbagi gitu. Atau bahkan ada juga yang ya karena bullying gitu, akhirnya memutuskan untuk mogok ke sekolah dan masuk ke homeschooling gitu. Banyak banget faktor. Ini juga yang bikin gue melek tentang dunia remaja gitu. Bullying itu masih banyak banget terjadi di sekolah ya. I don't know gitu kan, misalkan di sekolah formal tuh gimana pergaulannya ya. Tapi gue kan juga pernah jadi murid ya SMA. Ya kayak gitu-gitu mah ada. Tapi nggak bisa dibilang juga mental anak lu aja yang lemah, nggak gitu. Kita kan banyak faktor ya untuk melihat sisi psikologis. Jadi panjang nih kalau ngomongin psikologis. Ya intinya nggak apa-apa, kita durasinya unlimited. Santai kan? Oh iya kan Zoom cuma berdua unlimited ya bro. Jadi santai. Nah jadi anak yang masuk di homeschooling itu tadi salah satu juga faktor sosial gitu. Ada yang memang karena kasus bullying, ada yang dan bullyingnya menurut gue udah keterlaluan banget sih. Jadi ada ya nanti mungkin off record lah gue ceritain ke lu tentang kasusnya apa. Tapi gue sebagai guru biologi aja nggak akan pernah ngejudge anak tuh seperti itu gitu. Udah kelewat batas lah. Kemudian ada yang bully sama gurunya bahkan, ya kan. Dan itu juga yang
jadi kalau di sekolah itu gini dan sistemnya, anak itu orang tuanya daftar. Jadi kayak, Kak aku mau daftar nih, mau masuk. Ya, akhirnya bayar uang formulir, terus ada sesi interview sama konselor, psikolog kalau di sekolah. nanti dari situ dikulik dan ceritanya kenapa. Ada satu anak yang bikin gue nangis ketika denger cerita dia kenapa milih homeschooling. Dia dibully sama gurunya loh. Sama guru. Apakah gitu. ini jadi, aman untuk diceritakan sekarang atau di luar? Nanti deh. Nanti off aja record. Tapi udah, ya Tuhan itu, wah gue emosi lagi nih kalau inget itu. Dan ketika gue ngajar anak tersebut, anaknya ceria banget dan anaknya tuh kayak, kakak aku mau jawab gitu. Aku bisa loh SD, jawab. SMP? SD. Dibully guru anak SD? Oh iya. Sama apa? Kategorinya udah pembulian guru itu. Mungkin gurunya nggak berniat membuli atau cuma berniat, saya cuma ngasih hukuman kok. Tapi menurut gue dan teman-teman di kantor udah kelewat batas. Untuk anak sekecil itu udah kategori bully. Gitu. Sampai trauma nggak mau masuk sekolah. Ya kan? Ya, karena kan ya SD itu kan yang membentuk si anak itu nanti seterusnya kan. Nah, banget. Lu coba SD yang lu inget apa? Pasti main galasin. Salah dulu. Oke. Ya belajar paling apa sih lo kata-kataan sama teman, paling kata-kataan nama orang tua gitu kan. Nggak pernah yang sampai kamu nakal banget. Terus gurunya datang, iya kamu tuh memang anak nakal, harus dihukum. Terus dihukumnya tuh udah yang diri di depan kelas. Terus iya kamu di situ ya anak nakal. Kayak, woi, kalau itu anak gua berantem ayo gitu. Kayak, ya nggak seharusnya. Gitu. Ibaratnya kayak kalau versi lebaynya sih kayak gitu. Jadi anak-anak yang kayak gitu juga ada dan di homeschooling. Jadi dia membutuhkan sisi sosial yang sebelumnya nggak dia dapatkan di sekolah sebelumnya, dan akhirnya memutuskan untuk homeschooling. Karena kan kita homeschooling itu lebih dekat ya konotasinya kepada anak gitu, dengan fokus yang lebih sedikit, fokus anak yang lebih sedikit. Kemudian guru yang di label dengan kakak. I don't know, kalau misalkan di sekolah kan kayak bapak sama ibu, oh yaudah orang tua gitu kan. Maksudnya kayak anak sama orang tua gimana sih hubungannya. Tapi ketika kita membahasakan diri, ya ini kakak yang ngajar di pelajaran ini dengan penyebutan kakak adik, ya hopefully sih mereka bisa lebih nyaman sama kita gitu. Dan alhamdulillahnya everything getting better setelah anak-anak itu ada bersama kita gitu. Bukan maksudnya kita yang lebih baik daripada sekolah formal, enggak, tapi ternyata memang ada sisi psikologis yang bisa kita penuhi dan gitu untuk anak tersebut. Jadinya anak tersebut jadi bisa lebih maksimal belajarnya, happy, senang gitu. Wah, luar biasa sih kalau ngeliat anak-anak homeschooling. Dan gue juga nggak nyangka loh akan dapat murid-murid yang malah kakak yang dapat banyak belajar dari kamu gitu. Ketika anak ini ngedrop gitu, cerita, kak materinya udah selesai belum? Udah, kenapa? Mau cepet selesai ya? Enggak, aku malah mau cerita sama kakak. Dia cerita semua masalahnya, letter dia berterima kasih, kak makasih ya mau jadi cerita gitu. Gue nangis malah yang kakak sebenarnya banyak belajar loh dari kamu. Iya kak gitu. Jadi membangun bener-bener si anak gitu. Oh jadi kangen murid gue. Enggak deng, kangen sama muridnya doang, ngajar emang enggak. Capek. Selalu seperti itu. Guru di mana-mana itu seperti itu. Kangen murid enggak kangen ngajar. Tapi berarti kan gitu. Tadi ya berarti kan memang anak alasan anak homeschooling itu ada banyak ya kak. Berarti ada yang tadi mungkin karena alasan banyak banget. Tadi jadi atlet, jadi tenis, atau misalnya mungkin ya karena faktor-faktor yang mungkin ya kayak tadi mungkin bullying atau segala macam. Tapi kemudian kan gue mendadak timbul pertanyaan lagi. Pertanyaan gue mendadak semua soalnya timbulnya. Jadi kan biasa aja orang itu beralasan gini. Kenapa anak itu harus sekolah? Ada orang yang bilang alasan utamanya itu bukan buat si anak pinter, tapi supaya anak bisa bersosialisasi bahasanya. Nah, kalau homeschooling itu aspek itunya bagaimana kepenuhnya tuh?
Aspek itunya bagaimana nih? Aspek iya tadi. Jadi kan misalnya gini, orang tua kan kadang-kadang mempercayakan dia ke sekolah biar dia main sama teman-temannya gitu kan, biar dia bersosialisasi sama anak-anak teman sebaya lah. Teman sebayanya. Nah kalau homeschooling kan tadi kan misalnya kondisinya dia cuma 2-3 anak per kelas. Terus kondisinya juga apalagi kalau yang dia ngambil apa tadi distance learning atau itu ya. Jadi kan dia tidak ada dalam pergaulan dalam tanda kutip seperti sekolah formal. Nah itu cara memenuhinya sendiri gimana tuh Kak? Nah ini Dan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan oleh orang tua ketika memasukkan anak ke homeschooling. Ketika anak itu didaftarkan ke homeschooling, kita juga selalu tanya kesiapan orang tua untuk terlibat dalam proses pendidikan gimana. Kalau memang siap, artinya aspek sosial tersebut atau antisipasi anak dibilang ansos, ya mereka juga harus siap. Nah, yang dikatakan ansos itu sekarang gimana? Apakah mereka nggak punya teman di sekolah itu dibilang ansos? Apakah mereka lingkungannya sempit itu dibilang ansos? Apakah pergaulan mereka terbatas itu dibilang ansos? Nah, ini dulu yang harus kita jawab. Kalau definisi antisosial adalah tidak punya teman sebaya di sekolah, ya mungkin anak homeschooling akan bisa dibilang ansos. Tapi, kalau target orang tua adalah anak minimal mau aja nyaut, menyapa guru, atau menegur temannya, hai apa kabar, dibandingkan anak itu membuat pergaulan gitu ya, anak homeschooling gak bisa juga dikatakan ansos itu. Karena ada dan anak yang ketika dimasukin homeschooling itu karena wah itu kayaknya sama handphone mode silent lebih sunyi dia gitu. Diem aja. Ada dan kayak gitu dan ada. Itu ada di pusat tuh. Jadi kan gue punya teman di HSKS pusat, ada yang kayak gitu diem aja di belakang. Pulang, datang, belajar duduk, diam, hening banget. Ya Allah itu kalau dicolek juga nggak ada getarnya kayaknya. Nah, apakah dia dibilang ansos? Kalau syarat ansos itu adalah punya teman sebaya, ya dia ansos. Tapi ketika kita tanya orang tuanya, apa Bu goalnya dari si anak ini di aspek sosial? Minimal dia mau negor temen deh Kak, gitu, atau mau menegur orang lain yang ketemu dia. Oke, kita coba setting. Ketika dia mau menegur itu, apakah kita akan label dia sebagai anak ansos? Enggak juga, gitu. Jadi balik lagi definisi ansos yang mau dilawan apa nih, gitu. Kalau anak komunitas jelas kan punya teman sekolah. Ya mungkin pergaulannya di sekolah nggak seluas anak pendidikan formal. Tapi considering limited time-nya di sekolah, dia kan punya banyak waktu untuk mengembangkan aspek sosial itu di luar sekolah. Let's say gini, murid gue ada yang istilahnya apa ya, pemain e-sport gamers. Di sekolah memang dia nggak terlalu in touch ke teman-temannya gitu, cenderung sunyi. Tapi ketika ditanya masih mau jawab, ketika diminta untuk kerja kelompok masih mau. Nah, tapi ketika gue tanya di luar, kau punya nggak komunitas ini? Punya. Sering ngobrol nggak? Sering Kak. Kadang sering ketemuan juga, sering mabar offline kayak gitu-gitu. Apakah gue semerta mencap anak gue sebagai anak yang ansos? Lah dia punya komunitas di luar. Gitu. Jadi dia memang udah ketemu lingkungan yang buat dia nyaman aja gitu ya. Nah, gitu. Jadi kadang tuh sekarang kita suka mempersempit, lu nggak punya teman seangkatan, lu nggak gaul. Oh, bisa jadi pergaulannya udah sampai Sydney, lu pergaulan masih di Tebet, dia udah nyampe Sydney gitu kan. Karena banyak banget dan yang kayak gitu. Dia masuk ke sekolah sebagai anak biasa, ketika di luar dia udah someone yang dikenal gitu. Udah beda. Bahkan kan ada juga anak yang disetting sama orang tuanya, ini kamu homeschooling, tapi di luar dia ikut kelas bisnis, ikut pokoknya apapun yang bisa mempersiapkan dia untuk meneruskan bisnis keluarganya. Siapa tahu dia punya komunitas di bidang itu. Target pertemanannya bukan lagi teman-teman sebaya, tapi udah mungkin 5-10 tahun di atas dia, kan who knows gitu. Menarik. Jadi itu Dan. Jadi aspek ansosnya yang beda. Harus disesuaikan ekspektasi dari orang tuanya juga ya, berarti dari awal ya kan. Betul, karena kan selalu kita sama konselor itu sepakat bahwa ketika awal masuk, orang tua ditekankan homeschooling itu bukan berarti menitipkan anak ke sekolah,
gitu. Tapi homeschooling justru sebaliknya, kita itu cuma lembaga penyelenggara sekolah. Siapa yang bertanggung jawab lebih besar? Orang tua. Harusnya seperti itu di mana? Iya, kan karena kita belajar, orang tua itu adalah pendidikan pertama bagi anak. Keluarga adalah pendidikan pertama seorang anak. Nah, apalagi semua menganut long life education. Ya pertama yang dilihat anak kan nggak guru, nggak tiba-tiba, iya saya guru biologi kamu nanti di SMA kan enggak. Pasti ibu bapaknya dong. Benar, menarik. Wah, berarti sudah cukup terbuka nih pandangan saya homeschooling ya saya. Jadi ya tadi kan karena sempat yang di off the record yang tadi gue bilang itu kan, karena gue pernah punya murid privat, ya dia itu anaknya sih cewek cowok. Ini 2 tahun yang lalu sih, itu udah waktu itu kelar sampai dari kelas 2 sampai kelas 3 SMP lah privat sama gue kan. Kemudian kan dia masuk IPS kan, jadi nggak lanjut lagi kan ngajar IPA sama matematika. Nah, ya tadi yang seperti di record gue bilang, dia itu dalam 2 tahun aja dari kelas 1 sampai kelas 2, semester 2 atau kalau gue nggak salah itu 3 kali pindah sekolah. Karena dia emang pas, ya kan akhirnya gue tanya kan ke ibunya, mah kenapa bu si ini sampai pindah terus tuh? Ya gimana kak, permintaan anaknya sendiri tuh kan, berarti kan memang tadi ya dia nggak bisa menemukan lingkungan yang nyaman gitu kan, akhirnya ya, makanya tadi pas bilang kalau homeschooling itu datang ke sekolah lah, dia tadi yang tipe yang itu apa, yang gurunya belajar mandiri. Dulu ada homeschooling itu berarti gurunya datang ke rumah semua, gue mikirnya gitu. Enggak, jadi kayak pakai apa ya, Google Classroom kita biasanya, dan kalau yang DL. Jadi ini salah satu, ini testimoni langsung orang tua ya. Jadi gue punya satu murid, dia masuk ke homeschooling karena kebutuhan fisik ya. Jadi fisiknya tidak bisa dibilang tidak sekuat teman-temannya yang lain gitu, butuh perlakuan khusus. Ketika bagi rapot kemarin kan telepon by phone, iya bapak, apakah ada masukan untuk kami nanti kalau memang ini bisa kami perbaiki? Oh iya enggak kak, kami justru berterima kasih karena memang homeschooling platformnya sudah lebih siap untuk menangani sekolah jarak jauh. Ya karena memang dari awal si anak ini masuk distance learning kan, jadi untuk peralihan dari pandemi dan tidak pandemi ya kami nggak merasa ada sebuah kayak ada jet lag-nya gitu, karena memang homeschooling memang sudah siap, platformnya ada untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh gitu. Jadi ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, why not masuk homeschooling. Dan anak ini pinter loh, ini anak pinter banget. Yang salah satu anak yang gue bilang ini anak pinter, tapi memang ya kan manusia biar gimana pun pasti ada keterbatasannya. Kebetulan keterbatasannya dia di kesehatan, jadi butuh untuk satu fleksibilitas yang lebih gitu. Masuklah dia di homeschooling. Kalau ulangan dia kunci jawabanku dan karena nanya kamu jawabannya apa? Loh, kok saya nyari jawaban ya? Salah ini ya. Jadi kalau diskusi, kalau ketemu kan dia anak DL kan ketemu wali kelasnya itu sebulan paling sekali kan. Dek gimana ininya? Ada pertanyaan nggak? Enggak kak. Padahal anak-anak sepantarannya yang selevel dia, tapi anak komunitas lagi kesusahan di bab itu. Gue juga ya Allah ini gimana lagi ngajarinnya gitu. Dan menarik sih kayak homeschooling itu ya, gue punya bos juga alhamdulillahnya kayak setara manajer lah kalau di kantor. Gue punya atasan itu selalu mengedepankan bahwa homeschooling itu sebisa mungkin relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Kayak waktu itu gue ngajarin variabel yang kalau di sekolah tuh kayak 2A tambah 3B sama dengan 5.000. A tambah 2B sama dengan berapa? Sistem penyelesaian satu variabel, dua variabel. Itu gue langsung konteksnya, oke, kamu habis jajan apa? Jajan coklat kak, sama permen. Oke, berapa yang kau beli? 2 permen, 3 coklat. Harganya berapa? Sekian kak, 50.000 misalkan. Yuk kita hitung sama-sama harga 1 coklat. Bener nggak nih tebakannya ya? Sekarang kamu ambil 3 coklat, 2 permen. Berapa harga totalnya? Oke, sekarang kamu kurangin 1 coklat tambah 2 permen. Berapa harganya? Nih kakak sulap ya. Kakak bisa tahu nih harga coklatnya berapa. Kayak gitu-gitu terus anak, kok kakak bisa? Kok
kan aku nggak kasih tahu. Jadi kayak, nah itu namanya sistem penyelesaian linear 2 variabel. Gitu. Banyak haho dan di kelas itu haho. Dan itu seru banget sih. Jadi benar-benar relate. Oh gitu. Tapi Kak, kalau aku beli somai nggak dipakai kan? Ya nggak usah ngajak tukang somainya ngitung. Karena kan bercanda kayak gitu-gitu. Ya apapun yang relate sama kehidupan mereka kita utamakan untuk masuk dalam kegiatan belajar. Menarik. Dan kalau tadi yang ada anak homeschooling manggil privat lagi, ya itu kan terserah orang tua. Kayak tadi kan orang tua mendukung anaknya dengan cara, oh ya ketika dia nggak bisa dari matematika, difasilitasin lagi guru privat gitu. Dan kita juga terbuka sama masukan seperti itu. Tuh. Jadi kita biasanya ngasih feedback. Wali kelas itu ngasih feedback per bulan. Dari tugas-tugas anak, dari ujian anak, feedback kita kasih ke orang tua. Gitu. Menarik Kak Tres. Banget. Jadi saya semakin terbuka nih ada homeschooling. Apa nanti saya punya anak masukin homeschooling ya? Waduh. Anak. Harus dipersiapkan finansialnya ya, Aduh, Pak. Ya itu yang agak berat seperti ini. Karena kan memang membeli waktu ya. Kalau secara bahasa secara ekonomi yang dibeli di homeschooling itu adalah waktu. Sebenarnya itu ya we know ya cukup lumayan lah untuk harus dipersiapkan dengan matang. Setara sekolah swasta lah. Ya, saya pas ngelihat sekolah swasta yang menang aja, wow, sudah segini. Sudah segini loh. Ini lagi, pokoknya kalau masuk tuh ada uang pangkal di HSKS ya, ada uang pangkal, ada uang kegiatan. Kalau yang komunitas ditambah SPP per bulan. Kalau yang DL itu disebutnya uang pangkal sama uang member. Jadi dia beli member. Iya, karena kan gini. Karena kan tadi ya, biarpun anak belajar mandiri, dia tetap harus ternaung dalam sebuah institusi atau lembaga. Jadi status peserta didiknya tuh diakui di Dapodik gitu. Oh iya, tadi kelembagaan. Jadi legalitas peserta didik. Dan jadi kalau nggak salah tahun-tahun terakhir ini itu sistem pendidikan informal lagi bebenah banget. Dan jadi anaknya itu nggak bisa ujuk-ujuk daftar di kelas ujung terus ikut ujian kesetaraan. Jadi kalau zaman dulu kan masih banyak banget tuh orang-orang yang ya udahlah ikut kejar paket C, ikut kejar paket B cuma buat dapat ijazah. Ya kan? Nah, kalau sekarang tuh udah nggak bisa. Jadi kayak kalau memang mau ikut kejar paket ya harus terdaftar dulu di kelas sebelumnya. Jadi kayak tadi misalkan dia anak kelas 12, kelas 10 sama kelas 11 harus jelas ini dia sekolah di mana. Nggak bisa ujuk-ujuk datang kelas 12. Nah, kalau yang murid gue sekarang ini kan sekolah gue juga baru setahun ya berdiri dari September 2019. Jadi anak-anaknya itu rata-rata memang baru 4 semester, 3 semester lah di sini. Nah, jadi awal itu rapotnya kelas 10 di SMA formal, ya SMA negeri. Kelas 11 semester 1 dia juga di situ. Nah, kelas 11 semester 2-nya pindah. Rapotnya dari kita. Jadi rapot 5 semester itu ketika dikumpulkan sah dan diakui. Baru dia boleh ikut ujian. Gitu Dan. Okay. Itu yang lagi dibenahi sama di Kemendikbud. Kalau nggak salah sekarang udah satu dirjen ya kalau di Kemendikbud tuh istilahnya pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan sama apa ya gue lupa satu lagi tuh istilahnya. Ya maaf ya saya pendidikannya SPD formal ya bukan SPD PLS. Jadi masih banyak belajar sih. Tapi untungnya bos gue orang PLS, bos gue dan ketua yayasan gue orang PLS, jadi dia cukup banyak memberikan insight lah gimana sih harusnya homeschooling ini berjalan gitu. Oke, menarik. Jadi seru tau Dan. Seru ya. Ngomongin seru nih Kak, terakhir kan lu udah ngerasain ya berarti ya 3 jenis ya. Ngajar di SMA yang formal, ngajar di bimbel,
dan ngajar di homeschooling. Ya dengan berbagai dinamikanya, berbagai plus minusnya. Kalau misalnya lu saat ini diberikan sebuah pilihan di antara ketiga itu, lu pilih yang mana? Informal. This is my life. Kenapa? Satu, beban ngajar nggak terlalu berat gitu. Ketika kalau gue bandingkan ya, ketika gue masuk di SMA dan ya pokoknya katakanlah setingkat SMA yang formal, kadang gue capek gitu, kayak sehari itu ngajar bisa berbagai kelas, jadi otak gue kayak pusing sendiri. Pagi ngajar kelas 10, siang ngajar kelas 11, siang lagi bisa balik ngajar kelas 10. Jadi kayak kadang pun satu level nggak sama nih materinya. Benar. Yang ini udah protista mirip hewan, yang ini masih protista mirip tumbuhan. Capek. Kadang lupa gitu, ya, lupa bener-bener. Ini udah pernah saya ajarin belum ya? Udah saya ceritain belum ya? Benar-benar. Kadang masuk kelas, kita belajar apa ya hari ini, saya lupa gitu. Itu tuh sering terjadi di gue. Itu sering terjadi di gue. Kelas siang itu kasihan banget sih, gue ngerasa kayak ya Allah ibu capek banget ya bu gitu kan. Ya sama aja lah kayak kalian capek menyerap banyak materi, saya capek juga mengulang materi walaupun sebenarnya materi di luar kepala gitu kan. Maksudnya di dalam kepala kita dalam bentuk sinaps ya, tinggal diterjemahkan sebagai memori. Kalau di luar kepala kata Pak Rusdi, kamu gak ingat apa-apa. Iya. Ingat aja ngawang-ngawang keluar. Gitu. Kalau dari segi energi dan efektivitas serta efisiensi tenaga, gue tetap memilih informal, jelas. Ini ritme kerja gue ketemu di sini. Tapi kalau dari segi pergaulan gimana? Kadang gue merindukan gitu, banyak anak yang nggak sesuai ekspektasi kita kan. Kalau di homeschooling 10 anak diatur gampang lah, dari sini dari depan ke ujung belakang kelihatan. Gue kadang nggak bohong merindukan yang gue lagi ngejelasin yang di belakang ngobrol lah, tiba-tiba gue timpuk spidol lah gitu kan. Mau belajar apa mau ngobrol di luar kan. Kadang gue kangen gitu dengan suasananya tuh, tapi setelah gue flashback lagi, oh iya ya memang itu adalah respon gue emosi, gue capek, anak itu bertindak tidak sesuai keinginan gue, makanya gue marah gitu kan. Kangen, tapi gue sadar itu menguras emosi, menguras energi gitu. Gue kangen punya lingkungan yang besar. Ya mungkin juga salah satu faktornya sekolah gue masih baru banget ya, anak-anaknya belum banyak. Mungkin nanti 2-3 tahun lagi anak gue udah banyak, udah nggak pandemi bisa masuk gitu kan. Ini aspek ini akan lebih terpenuhi gitu. Tapi kalau dari segi pengajaran, I swear to God enakan di informal. Ya kalau gue gitu membandingkan, karena ini yang gue cari dan ini yang gue mau gitu. Ketika mengajarkan biologi, gue nggak cuma mengajarkan buku, tapi gue mengajarkan apa nih yang kita bisa lihat di alam gitu. Ngajar ekosistem, ayo keluar, nggak di kelas. Jadi sempat awal-awal itu gue ngajar anak kelas 7. Jadi sebelum gue tuh masuk tanggal 11 Maret, lockdown itu tanggal 16 Maret lah, inget tuh gue. 16 apa 17 Maret tuh di Bekasi. 18 kalau di Jakarta. Ya itulah. Sama kan berarti kan. Itu berarti gue baru masuk seminggu. Gue sempat ketemu satu murid, itu murid pertama gue, belajar tentang modifikasi epidermis pada tumbuhan, pada daun. Ya, kan ada salah satunya trikoma ya di daun. Trikoma. Depan sekolah gua itu rawa dan masih tanah kosong. Ada bambu banyak. Tahu trikoma yang mana? Enggak, Kak. Ayo, bawa bukunya keluar. Apa di buku tulisannya? Trikoma itu rambut halus pada daun. Pegang daun bambu. Terus pegang daun jambu. Sekarang bandingin sama daun belimbing sebelahnya. Ada belimbing bulu. Kok beda ya, Kak? Mana yang lebih kasar? Bambu. Nah, itu ada trikomanya. Itu yang namanya trikoma. Dia langsung, sampai sekarang kalau ditanya trikoma, ingetnya bambu. Karena bermakna bagi mereka, nyangkut di mereka kan, pengalaman experience-nya. Sekarang kalau itu ya, Kak, kita nggak belajar trikoma bambu lagi. Ya Allah, ntar kelas 11. Kalau masuk IPA kalau mau belajar trikoma, tapi dia agak butuh pendampingan di matematika dan kayaknya akan memilih IPS. Yes.
Ya, identik sekali ya IPA dengan matematika, bisa ngitung. Nah, akuntansi juga butuh ngitung. Ya seenggaknya kan akuntansi duit, Pak. Oh iya, lebih gampang relate-nya. Seenggaknya kan kita tidak menemukan berapakah integral 2dx dari 2 juta rupiah ya. Kita sin kostan apa juga dihitung. Debu tabrakan aja berarti dihitung. Berarti lu ngajar sin kostan juga ya? Lu ngajar matematika juga? Enggak, SMA enggak. Oh iya. Enggak. SMA ada partner gue juga ngajar. Jadi gue matematika juga ngabisin yang SMP doang. Nanti sih ya ketika dia udah bisa dia sekarang ngajar kelas 7 matematika. Gue ngajar matematika kelas 8, kelas 9. Gitu. Karena yang 2 anak di kelas 8 sama kelas 9 itu mereka special needs dan gue yang paham gitu, dan gue belum siap untuk ngoper. Jadi ya udahlah, saya ngabisin aja Kak untuk 2 angkatan ini. Kakak mulai di angkatan yang baru aja. Jadi kemarin dia baru ngajar di kelas 7. Nanti tahun depan dia ngajar 7 kelas 8. Alhamdulillah, sorry ya, gue ngajar kelas 9-nya gitu. Oke, menarik. Udah berapa lama ya? Ini nggak ada timernya loh. Tapi ya sepertinya. Waduh. Terima kasih. Boleh nih, tadi gue habis bikin rekaman juga tentang sekolah formal, informal, sama non formal. Nanti ini bisa gue share juga ya buat nambahin insight. Boleh. Dan gue lupa bilang, AKM baru tahun ini kan di sekolah non formal? Di sekolah formal AKM? Ya. Nah, di sekolah informal juga siap tahun ini ikut AKM. Ya disiapkan saja. Saya juga nggak tahu. Jadi kita bareng sama sekolah formal. Yaitu biarkan pemerintah bereksperimen dengan programnya sendiri lah. Kita sebagai ujung tombak ya yang mengajarkan pelaksana lapangan. Iya. Pelaksana lapangan. Oke. Baik, terima kasih Kak Tresna sudah bersedia saya ganggu. Sama-sama Dani, tidak mengganggu sama sekali, malah senang gitu kan. Ada wadah yang bikin ini loh dunia homeschooling ya. Semoga sih harapannya homeschoolers itu adalah second grade di masyarakat. Itu udah nggak ada anak-anak yang punya ijazah kesetaraan itu sama pandangannya dalam dunia pendidikan gitu. Pun kalau anak paket C, ijazah paket C mau lanjut ke PTN sekarang sudah bisa. Sudah sangat banyak pilihannya. Kedokteran pun sudah beberapa universitas membolehkan. Artinya ya semoga tidak ada lagi istilah bahwa anak-anak homeschooling itu adalah anak-anak kelas 2 yang letaknya di bawah sekolah formal gitu. Terima kasih Kak Tresna, terima kasih untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya juga untuk mendengarkan. Wah, ini tumben-tumbenan isi podcast saya bermanfaat. Sangat bermanfaat kok, Dan. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada salah kata, namanya juga manusia. Sekian, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.